Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman da'imaini mutalazimaini ila yaumin liqa'i. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Karisma Azizah dari Prodi KPI semester 1 dengan NIM 22521017. Di sini saya akan membawakan sedikit materi yang bertema antara maksiat atau taat. Dalam kehidupan di dunia, tentu ada yang benar dan ada yang salah. Kita dituntut untuk memilih di antara beberapa pilihan itu, yang nantinya akan menentukan apakah pilihan kita benar atau justru malah salah. Nah, di dalam agama Islam, kita memiliki Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dengan adanya Al-Quran dan mempelajarinya, kita akan mampu untuk selalu berada dalam jalan kebenaran. Namun sayangnya, seringkali kita nih sebagai umat Islam ingkar pada apa yang ada pada Al-Quran. Padahal sudah jelas bahwa perintah untuk taat kepada Allah itu mutlak. Seandainya nih, kita diharuskan untuk memilih antara maksiat atau taat, tentu kita harus memilih taat. Karena dasarnya, maksiat bukanlah pilihan. Maksiat itu adalah ketika kita tersesat dari apa yang seharusnya benar. Lagi-lagi hal ini karena dipengaruhi oleh siasat licik setan untuk menjerumuskan umat manusia ke dalam dosa. Sebenarnya, dalam hidup, Allah tidak butuh ketaatan kita. Kita nih manusia yang butuh taat kepada Allah. Karena sejatinya tujuan kita diciptakan ya untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Seperti firman-Nya dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Mirisnya nih, banyak dari kita atau bahkan kita sendiri yang lalai pada Al-Quran, lalai pada perintah taat kepada Allah. Manusia seakan sombong dan menganggap bahwa Allah lah yang butuh ketaatan kita. Padahal kata hadis gini, salah satu hadis qudsi riwayat Imam Muslim yang artinya gini, wahai hambaku, andai seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai paling akhir seluruhnya menjadi orang yang paling bertakwa, hal itu sedikit pun tidak akan menambah kekuasaanku. Wahai hambaku, andai seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai paling akhir seluruhnya menjadi orang yang paling bermaksiat, hal itu sedikit pun tidak mengurangi kekuasaanku. Kita nih, generasi Z dan generasi milenial atau yang biasa disebut dengan zenial. Mengapa? Why? Mengapa maksiat itu lebih keren daripada taat? Jawabannya gini. Kalau kata Rizko di Yuk Ngaji, karena maksiat itu lebih keren. Maksiat itu lebih berisik. Lebih terdengar di mana-mana, lebih berani untuk berekspresi. Dan orang yang taat, orang yang sudah ngaji itu kebanyakan mingkem. Diem aja bawaannya, kayak jalan diem nunduk gitu loh. Nggak ada kontribusi apa-apa ya. Mengapa malah diem? Bukankah orang yang sudah taat, orang yang sudah ngaji itu harusnya lebih berani? Berani untuk menyebarkan kebaikan, berani untuk berdakwah, berani untuk mengajak orang-orang kepada kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar. Bukan malah mingkem. Terus, maksiat itu lebih berisik, contohnya di pelangi. Ketika kita mendengar kata pelangi, hal yang pertama terbesit di pikiran kita adalah LGBT. Padahal, pelangi itu bukan milik mereka. Pelangi itu ciptaan Tuhan. Tapi kenapa pelangi itu dikenal sebagai LGBT? Ya, karena mereka lebih berisik. Sekarang lagu pelangi-pelangi ciptaan Tuhan sudah jarang terdengar, tapi sekarang pelangi milik kami, LGBT, gitu kata mereka. Gus Baha dalam kajiannya pernah menceritakan bahwa bapak beliau pernah bercerita, pernah berpesan gini,
Kalau ngaji, yang seneng. Orang maksiat itu bermaksiat karena untuk mencari kesenangan. Nah, coba kalau kesenangan itu sudah didapat waktu ngaji, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Seringkali hidup memang di antara dua pilihan, mau taat atau maksiat, mau baik atau mau jahat, mau surga atau mau neraka. Atau hidup itu seperti tanah kosong, yang kalau kita nggak tanaminya dengan bunga, maka akan dipenuhi dengan lumpur liar. Sama kayak kita, kalau kita nggak berusaha untuk mengetahui kebaikan, berusaha untuk berbuat baik, maka biasanya kita akan terjerumus ke keburukan. Karena yang kita tahu ya hal yang buruk-buruk. Sederhananya bagi seorang muslim, setiap hari itu adalah perjuangan. Setiap hari itu adalah pertarungan antara ikut nafsu atau ikut wahyu. Kalau kita ikut wahyu, berarti kita menekan nafsu kita. Dan kalau kita nggak ikut wahyu, berarti ya kita ngikutin nafsu kita. Sedikit closing statement, Imam Ibnu Rajab mengatakan, setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang bodoh. Dan siapa yang berbuat taat kepada Allah, maka dia adalah orang yang alim. Semangat untuk menyebarkan kebaikan. Mari kita buat taat lebih keren daripada maksiat. Mari kita ajak orang-orang untuk taat, bukan malah untuk maksiat. Mari kita menjadi orang-orang yang mewarnai mereka, bukan orang-orang yang terwarnai. Sekian dari saya. Jangan dilihat orangnya, tapi dilihat materinya. Mari kita melakukan tugas seorang muslim, berdakwah, mengajak ke kebaikan. Semangat untuk menyebarkan ketaatan, semangat untuk semangat untuk mengajak teman-teman kita, untuk mengajak diri kita sendiri untuk berhenti dari maksiat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.